Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillahi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba. Ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yahsha' wa amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha. Alhamdulillah ma ba'du. Lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thali'ah Bisyarhir Risalatul Jami'ah, masih tentang maksiat lidah ya. Sekarang kita akan bahas tentang namimah. Ngomongkeun batur ya. Ngomongkeun batur apa? Ngadu-ngadukeun batur ya. Yaitu ngadu domba ya. Dengan bahasa kerennya mah provokasi antara sesama muslim. Faqala musannifu rahimahumallah wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima fid dharaini amin. Wan namimati dan namimah. Wa min ma'asi lisan, lalu di antara maksiat lisan an-namimatu adalah namimah. Apa tuh namimah? Wahia, yaitu naqlu kalamin nas, memindahkan pembicaraan orang lain, ba'duhum, dari sebagian dari mereka, ila ba'din, kepada sebagian lainnya, ala jihatil ifsad, atas tujuan merusak hubungan. Ada islah, ada ifsad. Kalau islah untuk tujuan kebaikan, untuk kemaslahatan, untuk perdamaian, untuk kebaikan lah. Ada jihatil ifsad. Nah, ini yang dimaksud Nabi Muhammad ala jihatil ifsad. Atas tujuan, atas arah mau merusak, antara istri sama suami, antara anak sama orang tua, antara sahabat dengan sahabatnya, antara tetangga dengan tetangganya, dan seterusnya deh. Tujuannya mau dirusak hubungannya. Asalnya rukun-rukun aja, jadi ribut, jadi rame, jadi bermusuhan. Atau parahnya lagi ntar antara suami istri jadi cerai ya. Antara anak sama orang tua jadi kurang ajar orang tuanya sama anaknya sama orang tuanya. Atau orang tuanya jadi nggak peduli sama anaknya, dan seterusnya. Antara sahabat udah nggak ada lagi keintiman, nah jadi pecah hubungan persahabatannya. Ini namimah semua ya. Yang paling parah itu merusak hubungan antara suami istri tadi ya. Itu luar biasa ya. Wahia muharramatun bi ijma'il muslimin. Nah dia ini namimah ini diharamkan dengan kesepakatan kaum muslimin, maksudnya para ulama muslimin. Udah sepakat, nggak ada yang bilang itu nggak haram, semuanya bilang haram kok. Nah, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tuti kullahallafin mahin hammadzim masya'im binamim. Dalam surat apa nih? Apa lupa nani ya? Nggak disebutin ini redaksinya. Disebutin wala tuti kullahallafin mahin wallahu alam bihaqiqatil murad summa rasuluh. Wala tuti, jangan kamu patuhin, jangan diturutin. Siapa yang jangan diturutin? Kullahallafin mahin, setiap orang yang halaf. Pertama sifat halaf. Halaf itu apa? Kasirul halaf bil batil, suka bersumpah dengan satu kebatilan ya. Belain satu kebatilan dengan sumpah. Oh demi Allah, iya maki, padahal nggak gitu ya. Membela satu kebatilan dengan sumpah ya. Nah, mahin. Lalu lagi sifat keduanya mahin. Ya, ini yang dimaksud disebut ayat ini pertama turunnya sama musuh Rasulullah ya, Walid bin Mughirah. Ada lagi pendapat pada Usud bin Abdu Yagus. Ya. Ini orang yang paling banyak sekali provokasi orang-orang Quraisy untuk musuhin Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah terhambat dakwahnya, dimusuhin sama keluarganya, sama kaumnya ya, gara-gara diantaranya mereka ini ya, Walid bin Mughirah. Jadi ini ayat panjang ya. Rasulullah itu seringkali kalau
dihina, dicela pada urusan pribadinya, Rasul diem. Tapi Allah nggak rela. Rasulnya diolok-olok. Jadi turun ayat seringkali Allah belain tentang Rasulnya yang dicemooh, dibully pada bahasa sekarang ya. Allah nggak terima. Walaupun nabinya diem. Nabi diem, nggak menjawab itu kalau urusan pribadi. Tapi Allah nggak terima. Hamadzim jadi mahin ini apa? Pertama halaf, jangan kayak gitu-gitu jangan diikutin nih. Katanya jangan ditaatin, jangan diikutin. Halaf, sering sumpah, gampang-gampang sumpah, jangan sumpah ya. Imam Syafi'i itu disebutin Imam Syafi'i itu nggak pernah bersumpah atas nama Allah walaupun dalam kondisi benar, yang hak. Apalagi yang batil nggak ada, memang beliau nggak pernah belain kebatilan. Nah ini artinya maksudnya sumpah itu jangan sembarangan, jangan diobral. Jadi demi Allah dah orang mah. Tadi nggak ke pasar ya Allah gitu doang mau pakai demi Allah. Bari maaf. Hal-hal sepele pakai sumpah, seakan-akan bawa nama Allah tuh satu yang ringan. Jadi kayak murahan banget gitu. Ini nama Allah kok dianggap murah gitu, jangan sembarangan. Kalaupun ulama ada yang bersumpah, sumpahnya untuk bela kebenaran gitu ya. Menyatakan, mengkukuhkan kebenaran yang mereka nyatakan gitu ya. Nah, kita mah jangan ya. Kira-kira nggak ada perlunya mending jangan. Ntar ada juga berkaitan dosa ya, orang yang udah sumpah ternyata sumpahnya nggak sesuai dengan sumpahnya tadi, ntar ada kafarotnya kan ya. Kita jangan sembarangan. Nah, terus sifat kedua yang dinyatakan sama Allah jangan diikutin, mahin, orang yang suka ngehina. Nah, di sini mahin di sini suka ngehina ini tafsirnya ada beberapa. Di antaranya qillatur ra'i wa tamyiz. Orang hina itu orang yang kata Imam Atha orang yang lemah pendapatnya. Sama lemah tamyiznya, di ilmunya lemah. Nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Jangan ikutin, nggak jelas, nggak subut. Nggak mantap keilmuannya. Ini kayak gini malah buat kita jadi nggak terarah juga. Tuh, itu kata Imam Atha bin Yasar, salah satu pemuka tabi'in. Nah, kalau menurut sahabat Ibnu Abbas, sepupu Nabi yang berapa minggu lalu di malam Kamis kita bahas manakibnya tuh ya, yang disebut Habrul Ummah, lautan ilmu umat ya. Beliau bilang apa? Yang dimaksud mahin di sini kadzab, pendusta, tukang ngawadul. Kenapa kok disebut tukang ngawadul itu suka menghina? Karena kata di dalam tafsir Bugawi, Imam Bugawi bilang wa huwa qaribun minal awwal. Ini lebih dekat pada nilai maknanya dibandingkan pendapat pertama tadi ya. Kenapa? Li'annal insan innama yakzibu limahanati nafsihi alih. Karena manusia itu saat dia berdosa hakikatnya dia menghina dirinya sendiri menghinakan, menjatuhkan, menghancurkan dirinya sendiri. Buat orang tuh lihat, bohong lagi. Orang jadi penilaiannya jadi hina sama dia. Secara tidak langsung, sadar nggak sadar, ketika orang bohong itu ngehinain dirinya sendiri. Jadi jangan ikutin. Berarti apa nih? Hasilnya dari ayat pertama, jangan ikutin orang yang suka gampang sumpah, dikit-dikit sumpah. Sama orang yang hina tadi apa? Lemah pendapatnya, lemah ilmunya, atau yang lebih dekat disebutin kazab, tukang bohong, gampang bohong. Nah, terus yang selanjutnya hamadin. Selanjutnya tentang sifat yang Allah bilang jangan diikutin. Hamadin, orang yang suka hamad itu yang kemarin disebutin ghibah. Suka ghibah, dikit-dikit ghibah. Nah, ya. Terus sifat yang selanjutnya masya'in. Nah, ini yang kita mau garis bawahin. Masya'in suka jalan. Binamim dengan namimah, bawa berita, ngomongin siapa, Mang Imam, Mang Imam gini, ini datang ke sana, Mang ngomong gini, ngomongin lagi, dibolak-balik aja terus dikelola biar tumbuh, biar tumbuh satu permusuhan tadi, bolak-balik. Jadi apa, wartawan pribadi itu, wartawan swasta. Nyeritain satu sama lain. Ketika ngomong sama Mang Ai, seakan-akan anak berpihak sama Mang Ai. Ketika anak ngomong sama itu, seakan-akan berpihak, Mang Ai begitu. Wah, marah. Demi Allah, dapat imam dah. Mang Ai mah pakai demi Allah pula. Seburuk-buruknya kejujuran adalah kejujuran yang disampaikan ketika tujuannya mengadu domba tadi.
Itu ya. Jujur itu baik, tapi di saat itu jadi buruk, berubah nilainya jadi buruk. Padahal jujur itu kan satu hal yang istimewa ya. Tapi jujur saya itu buruk ya. Nggak boleh. Dengan diem aja. Kalau ada cerita yang kira-kira bisa mengumbar emosi antara dua pihak, diemin aja. Bahkan kalau misalkan ditanya, ya di saat itu demi maslahat kebaikan dari namimah kan itu apa? Tasoluh ya, ngedamaikan. Ngedamaikan ngebohong nggak apa-apa. Oh, Masya Allah, mengai. Itu Masya Allah, sayang mengai. Tiap ketemu yang diceritain mengai tentang kebaikan mengai aja. Padahal kagak gitu ya. Ceritanya biar apa? Biar rukun, biar terarat. Itu bagus ya. Antar suami istri udah mau cerai. Nah, gimana caranya biar nggak sampai cerai? Ya kalau bisa jujur ya jujur ya. Gimana caranya nasihatin? Kalau nggak bisa juga perlu untuk bohong nggak apa-apa. Ya. Wah, Masya Allah, dipuji-puji istrinya di hadapan suaminya. Pas ketemu istrinya dipuji-puji suaminya di hadapan istrinya. Terus biar gimana caranya? Ya, Masya Allah. Suami ente nih seakan-akan nggak ada di dunia ini selain ente deh. Ya. Wah, pada boro-boro gitu ya. Bukan itu apa? Itu jandanya. Okay. Ini kadang-kadang ada gitu kan macam-macam. Nggak apa-apa bohong kayak gitu. Disebutin nama Imam Nawawi ya. Bohong tapi tujuannya untuk islahkan. Islah itu apa, mendamaikan itu di antara amal yang paling penting setelah mengerjakan kewajiban. Setelah mengerjakan kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mendamaikan itu hal yang sangat dikejar, dipinta, dituntun sama syariat. Karena kalau udah permusuhan berkobar, susah antar banyak hal ya, mengganggu banyak ketertiban ibadah yang lain begitu. Nah, itu ya. Ayamshi bin namimah bainan nas. Yang dimaksud masya'i min namim yang diambil dari ayat tadi, masya'i min namim, suka jalan bolak-balik ke sana kemari bawa berita ngadu domba, bawa berita namimah. Yamshi bin namimah bainan nas, itu yang berjalan dengan namimah antara segenap manusia ya. Wa yanqul hadisahum liyuqi abainahum, lalu memindahkan pembicaraan antara satu sama lain di antara mereka. Tujuannya untuk apa? Untuk menaruh bibit permusuhan antara mereka. Kalau Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Nah, ini udah jadi cukup menjadi apa? Wanti-wanti yang benar-benar keras, nggak bakal masuk surga orang yang suka ngadu domba. Wah, gimana kalau nggak bakal masuk surga? Berarti gimana tuh? Wallahu alam. Ini tafsirnya, pasti ada tafsirnya. Yang jelas ini apapun ini satu peringatan keras bagi orang yang suka ngadu domba. Jangan sampai kita masuk ke situ. Nah, makanya kalau berita tuh, kadang-kadang ada orang namimah tuh sengaja, ada yang nggak sengaja. Kalau yang nggak sengaja, insya Allah umumnya orang masih mikir-mikir kali ya. Tapi yang nggak sengaja ini yang mungkin orang bisa jadi banyak yang terjerumus. Tujuannya nggak, ternyata marah. Ceritain pembicaraan Mang Itmam sama Mang Ai tadi misalkan. Nggak ada cerita aja lagi ngobrol, cerita aja. Ternyata Mang Ai marah. Bener tas Itmam nih. Dalam hatinya ngambek nih. Ngobrol lagi sama Itmam. Wah, Masya Allah ini. Nggak ada niat ngadu domba. Tahu-tahu Mang Itmam marah. Wah. Rese tas si Ai. Wah, misalkan ya. Macam-macam jadi marah. Nah, yang ini yang perlu kita perhatikan lebih lagi. Makanya gimana caranya kita bicara nih, hati-hati, maksudnya jangan sembarangan. Yang sadar, insya Allah nggak banyak, masih banyak orang yang masih hati-hati ngomong. Tapi yang nggak sadar tadi, ya. Makanya gimana biar kita nggak terjerumus sama situ? Ya hati-hati dalam berbicara. Balik lagi ke hati-hati dalam berbicara. Nah, direnungkan ini, wah ngomong gini, rahet mau ngomong lagi, mau rahet ada jangan deh, bahaya. Jadi emosi nggak, timbul emosi nggak, nah jangan, dipikir-pikir dulu. Nah, dalam waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattatun wa huwa namam, nggak bakal masuk surga dalam ayat lain seorang qattat. Qattat itu apa? Namam juga sama namimah. Riwayat yang ada berbeda ujungnya, namam sama qattat tapi artinya sama aja. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi, sepupu Nabi yang tadi disebutin, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau riwayatin bahwa kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di hitanil Madinah.
Rasulullah pernah keluar di sebagian tembok batas kota Madinah. Jadi lagi keluar sampai ke batasan kota Madinah, fasami'a sauta insanain. Nah, ketika di situ Rasulullah dengar suara dua orang manusia yu'adzama lagi disiksa fi kuburihima, di kuburnya. Jadi Rasulullah disingkapkan tentang ahwal barzakhi gitu ya, tentang kondisi yang ada di alam barzah, dua orang yang lagi disiksa di kuburnya. Maka Rasulullah bersabda yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Keduanya ini disiksa, wa ma yu'adzabani fi kabir. Padahal keduanya disiksa bukan perkara yang mungkin dianggap besar sama orang. Wa innahu lakabir. Padahal sesungguhnya dia besar. Efeknya dianggapnya biasa-biasa aja. Padahal efeknya dosanya besar gitu ya. Apa tuh? Kana ahaduhuma la yastatiru minal baul. Nah, yang pertama orang yang pertama kan ada dua orangnya disiksa. Yang pertama disiksa kenapa? Karena dia nggak beres dalam kencing. Kalau kencing tuh suka nggak beres, nggak tuntas. Jadi masih ada sisa-sisa afwan di batang zakar misalkan belum keluar, airnya ntar netes atau dibilang layas sabri nggak nuntasin buang air kecil. Jadi airnya apa? Najis. Sholatnya nggak beres gitu. Sholatnya karena bawa najis tadi, ntar pas netes, pas udah beres istinja cebok, wudu, sholat netes. Nah itu. Ini azab kubur ya, ini yang disebut azab kubur. Kalau begini kena azab kubur. Wa kanal akhar yamshi binamimah. Nah yang satu lagi dia jalan dengan membawa berita namimah, ngadu-ngaduin orang, ngadu domba. Nah itu ya. Nah, ini mungkin ya tadi yang disebut Rasulullah bilang apa? Hal yang dianggap orang nggak besar, padahal besar. Maksudnya orang udah banyak hal kayak seakan-akan jadi perbincangan hal yang biasa kayak ghibah sama namimah ini. Padahal hal luar biasa, hati-hati. Qala Imamul Ghazali rahimahullah, lalu berkata Imam Ghazali rahimahullah, i'lam, ketahuilah anna isman namimah innama yutlaku fil aksar ala man yanummu qaulal ghair ilal maquli fi. Bahwa sebutan namimah itu digunakan pada umumnya, kebanyakannya pada orang yang namimah yang memberitakan kabar orang lain dalam perbincangannya. Udah dapat modal nih ceritanya lagi ngobrol jadi bahan obrolan gitu. Ternyata itu ya yang disebut mindahin berita tadi. Kama takul, sebagaimana kau katakan, fulan yatakallamu fik bikaza kaza. Itu si fulan berbicara pada kamu begini dan begitu, begini begitu. Nah, walai satu namimah maksusatan bih. Padahal namimah itu bukan sekedar itu ya. Cuman memberitakan cerita orang lain kepada yang lain gitu, enggak sekedar itu. Bal haduha, akan tapi batasannya kashfu ma yukrahu kashfuhu. Itu menyingkap berita yang dibenci untuk disingkap berita yang kira-kira kalau berita biasa-biasa aja ya, cerita kalau masa kebuli ini nggak ada masalah ya, nggak bakal jadi problem di situ ya bukan sekedar itu yang disebut namimah. Mungkin sebagian orang kata Imam Ghazali mengiranya gitu namimah, nggak gitu juga tapi batasannya kira-kira sesuatu yang nggak suka untuk dibuka ceritanya. Maka kemudian beliau berkata, hakikat namimah itu ifsya usir, buka rahasia orang, atau wahat kusir dan mengoyak penutup, sesuatu yang ditutup dia buka. Amma yakrah kashfu, dari sesuatu yang dia benci untuk dibuka. Mengitmah nggak suka cerita ini disampaikan ke orang lain, ceritain nama Mangai Mangai cerita diceritain nggak suka diceritain lagi, malah ceritain satu rahasia berarti ya buka rahasia orang terus sama membuka sesuatu yang udah ditutup-tutupin sama orang dibuka lagi. Itu kata Imam Ghazali, itulah hakikat namimah ya. Qala Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wa ma dzakarahu, apa yang disebutin oleh Imam Ghazali tadi, in arada bikaunihi namimatan, kalau beliau maksud
yang beliau maksud adalah namimah annahu kabirah fi sa'il ahwal allati dzakarha, bahwa namimah yang jadi dosa besar itu yang gimana? Dalam seluruh kondisinya yang beliau sebutin tadi. Fa fihi bi itlaqi nadharun dhahir. Maka dalam pendapat beliau bahwa namimah itu kayak gitu, ada perenungan dulu yang nyata nih. Enggak sepenuhnya beliau setuju sama pendapat Imam Ghazali, Imam Ibnu Hajar nih. Li'anna mafassaru bihin namimata la yahfa anna wajha kaunihi kabirah ma fihi minal ifsad al-mutarattib alaihi minal madari wal mafasid ma la yahfa. Sebab apa yang ditafsirkan oleh para ulama tentang namimah itu udah enggak samar lagi, udah jelas bahwa arah namimah itu memang namimah itu udah jadi dosa besar. Itu yang dimaksud namimah yang jadi dosa besar apa? Yang di dalamnya ada kerusakan yang bisa menyebabkan di situ mudarat sama kerusakan yang sudah enggak samar lagi, itu permusuhan, perpisahan, putus silaturahim gitu ya, udah jelas jadi kalau ngebatasin cuma nutupin buka rahasia nah itu jadi sempit, padahal namimah artinya banyak tuh banyak, maksudnya gitu, boleh nggak kurang searah sama pemahaman Imam Ghazali dalam hal ini ini namimah banyak, kalau begitu ntar ada yang sesuatu yang namimah nggak dianggap namimah gitu ya. Nah, wal hukmu ala ma huwa kadzalik bi annahu kabirah zahirun jaliyun. Adapun hukum atas yang dimaksud namimah bahwa dia itu dosa besar itu udah jelas kok, udah nyata katanya. Udah nyata, udah jelas. Walaisa fi ma'nahu wala qariban minhu. Bukan di dalam maknanya bukan itu bukan tadi yang disebutin makna hakikat sesungguhnya itu gitu enggak atau dekat juga enggak, tapi artinya luas sudah Pokoknya ada mudarat, ada kerusakan, itu disebut namimah. Kira-kira cerita sama orang bisa ada mudarat, bisa ada kerusakan, maka di situ namimah. Mujarrad al-ihbar bi syai'in amma yakrah kashfuhu min ghairi ayyatarattaba alaihi dararun wala huwa aibun wala naqsun. Itu sekedar mengabarkan sesuatu yang dibenci untuk dibuka tanpa mesti menyebabkan mudarat. Wala huwa aibun wala naqsun, enggak ada aib juga mungkin kadang-kadang, enggak ada juga kekurangan. Pokoknya kira-kira diungkapkan bisa jadi sesuatu yang menyebabkan permusuhan, itu disebut namimah. Faladhi yutajah fil hadza annahu wa in sulima lil Ghazali tasmiyatuhu namimatan la yakunu kabirah. Kata Imam Ghazali yang dimaksud dosa besar yang tadi kalau menurut beliau ya namimah ya jadi luas sebenarnya. Intinya bakal jadi mudarat, bakal jadi kerusakan, walaupun enggak selalu membuka rahasia orang lain. Walaupun enggak harus artinya menutup sesuatu, membuka sesuatu yang orang tutupin, sama aja tetap termasuk namimah, gitu ya. Dikit aja deh, gitu tentang namimah. Insyaallah kita lanjutin besok tentang dusta, bohong. Di namimah termasuk dosa besar, banyak ancaman dari Quran dan hadis bagi orang yang namimah. Semoga Allah jaga kita diri kita dari namimah nih. Niat dulu kuatin, semoga dengan berkah para ulama kita bisa nih jaga diri. Orang tuh selamat bukan hanya bisa mengamalkan amal soleh. Orang selamat tuh apa? Ketika dia bisa menjaga amal soleh. Amal soleh bisa kita lakukan. Tapi yang susah lagi tuh menjaga amal soleh biar terjaga sampai kita ntar jadi bekal kita, jangan sampai rusak. Kan yang disebutin ada orang yang kelak di hari kiamat bawa amal sholat banyak, amal puasa banyak, amal ini itu banyak banget tapi akhirnya dia bangkrut gara-gara apa? Ada perusak amal yang dia nggak perhatikan. Perusak amal kayak ghibah, namimah, ntar kan bakal dituntut semuanya. Kalau di dunia nggak diberesin, ntar di akhirat bakal dituntut. Amal kita bakal dicopot-copotin sama mereka, dituntut. Ya rugi ya. Orang lagi butuh-butuh amal malah kayak pengadilan di dunia mungkin dipinta uangnya, disita barang bendanya segala macam. Di akhirat juga ada begitunya. Nauzubillah ya. Nah, jangan sampai kita punya amal berbagai macam gitu ya. Tapi hancur gara-gara hal-hal kayak gini nih. Nah, gitu ya. Jadi yang penting itu orang kalau udah beramal dikit tapi dia bisa jaga, udah selamat udah. Walaupun amalnya enggak banyak gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
أسرفنا لا لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إلى تشي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.